Ini menurut gue ya, apapun yang dia lakukan, apapun alasan dia menantak anak itu pun itu salah. Apapun alasannya itu salah menurut gue. Nggak dibenarkan dalam unsur apapun. Tapi sekarang fokusnya kita adalah Reza itu kan pengen diakuin dan pengen permintaan maaf dari Denada, ya kan. Nah, Reza itu kan udah mendapatkan dan permintaan maaf dan pengakuan dari Denada. Sekarang kayaknya fokus kita bukan untuk memanas-manasin suasana deh. Siapa yang salah, siapa yang benar, ini salah, mestinya gimana, mesti begini. Mari kita doa bersama-sama semoga Denada dan Reza cepat berkumpul kembali sebagai layaknya ibu dan anak dan keluarga dan mendapatkan kasih sayang yang tertunda. Kita doakan aja yang terbaik, karena kita kalau misalkan mau ngomongin Den aja salah ini itu ya memang salah, tapi kan itu kan cuman bikin panas-panasan semua pihak ya. Pihak yang ini kita nggak tahu ada apa, pihak yang itu nantinya panas, nanti mereka jadi gengsi karena omongan-omongan kita. Ya kita sebagainya seharusnya kita mendoakan aja yang terbaik, karena bagaimanapun ibu dan anak itu harusnya bersatu ya, bersatu, dan kita doakan aja yang terbaik. Semoga Reza dan Denada cepat tinggal serumah kayak aku sama Jaden, pasti happy banget. Tapi dengan alasan dia karena waktu saat ngelahirin Reza, dia memberikannya kepada orang lain karena dia nggak mau Reza nggak punya bapak, itu seperti apa? Itu alasannya salah, menurut gua salah besar. Tapi sekali lagi salah besar apapun itu alasannya, dia tidak merawat anak sendiri. Anak itu tidak pernah meminta untuk lahir di rahim ibunya. Anak itu terakhir kejadian itu ya pasti karena perbuatan kita, ya kan, karena karena ayah dan ibunya yang mau dia lahir, yang bikin dia lahir. Jadi apapun itu alasannya menurut gua nggak benar. Tapi kembali lagi kita fokus untuk mereka, bagaimana agar mereka bersama kembali bukan berpisah. Jadi kita nggak boleh lah kompor-komporin ini salah, ini alasan lu kayak gitu nggak benar, ini segala macem. Jangan lah. Gue merasakan memang apa ya, memang jadi ibu tanpa bapak memang susah, tapi gue tidak akan menyerah sih. Kalau gue ditanya bakal melakukan hal yang seperti itu apa enggak, gue nggak akan melakukan hal seperti itu. Tapi ini udah terjadi dan sekarang mari kita fokus biar Denada dan Reza cepat tinggal bersama. Jadi kita nggak usah ngomong yang udah nggak ada dan yang udah nggak terjadi, karena si Reza juga kan cuma minta pengakuannya dan Denada juga udah mengakui. Kita fokus itu aja biar mereka cepat bersama, karena namanya seorang anak memang sudah harusnya sama ibunya sih. Lalu dari sisi Reza sendiri yang dia mengaku kalau mengetahui bahwa orang tuanya itu ternyata Denada gitu, dari teman-temannya, mungkin empati itu seperti kepada Reza itu seperti apa sih? Wah, kalau misalkan gue ya guys, gue nggak mau ngomongin gitu loh, karena gue tahu pasti jadinya Reza tuh pasti sakit hati luar biasa ya guys ya. Mungkin jadi anak gue aja pun yang gue akuin, yang gue sayang banget segala macam, ada aja gitu kendalanya, dihujat lah apa segala macam. Gimana Reza yang nggak diakuin ya, pasti lebih parah rasanya kan ya, dihujat sama temennya apa segala macam. Bukan dihujat sih, maksudnya dikasih tahu, maksudnya jadi bahan omongan, jadi bahan cibiran ya, bukan dihujat lah ya, jadi bahan omongan, pasti nggak enak banget. Karena gua aja yang gituin Jaden aja, lihat dia Jaden dihujat-hujat juga gitu. Gimana dia yang nggak diakuin, Jaden yang gua akuin, yang gua sayang banget aja digituin. Tapi kembali lagi ke masalahnya, kita harus fokus bagaimana agar Denada dan Reza cepat bersatu. Bukan masalah kita mikirin dulu lah, begini begitulah. Gitu, kita doain aja yang terbaik buat Reza dan Denada, semoga cepat serumah, itu aja. Tapi urusannya maksudnya yang difokuskan sama Denada tuh dulu tuh soal mental, mungkin Mental gue lebih parah lah dulu lah. Mental gue dulu, gue hampir gila. Gue dulu bokeh, nggak ada duit, nggak ada mobil, mau pinjam mobil aja sama mama beka sama apa tuh, sama bapak main kundang aja nggak dikasih. Kalau mental bukan alasan, apapun itu alasannya salah. Tapi kita fokus aja biar gimana caranya biar Dada sama si Reza itu cepat serumah gitu. Apapun semua alasan dia salah, pokoknya lu nggak mengurus anak walaupun dicap nggak ada bapak ya bodo amat. Yang penting lebih baik, kalau menurut gue lebih aman anak gue tuh di tangan gue sendiri. Sampai sekarang pun seperti itu alasannya. Tapi itu bukan yang menjadi titik permasalahan kita sekarang. Titik permasalahan kita sekarang adalah kita harus mensupport kedua belah pihak, bukan jadi kompor buat kedua belah pihak. Bagaimana caranya agar mereka cepat bersatu kembali, gitu aja. Ya, menurut saya juga kehidupan Denis itu komparasi terbaik dengan Dena. Iya. Netizen juga yang memuji. Iya, kalau alasan-alasannya itu menurut gua alasannya nggak benar. Tapi kita fokus lagi kembali ya, gimana caranya biar kita nggak jadi kompor, biar mereka cepat bersatu kembali sih.
gitu. Ya mungkin ada pesan-pesan buat Denada. Buat Denada sama Resa tetap semangat. Aku doain semoga kalian cepat bersatu kembali karena sejatinya tempat seorang anak adalah di pangkuan ibunya. Udah pasti itu. Dan doa gua semoga mereka cepat bersatu, cepat serumah, cepat bersatu kembali. Terus gitu kitanya juga jangan terlalu banyak mengkompori karena kalau kita mengkompori takutnya jadi ada pihak-pihak yang nggak diinginkan, jadi panas-panasin. Nanti jadi ribet ya guys ya, mendingan kita doain aja yang fokus yang baik-baik aja buat mereka berdua sih. Kalau ditanya salah apa nggak, salah banget dia menantarkan, dan Resa juga pengen diakuin dong, udah diakuin, dan Denada udah minta maaf, udah bersatu lah kalian. Sekarang kan gugatan masih berjalan tuh di Banyuwangi. Gugatan apa? Gugatan Resa gugatan perdata Resa terhadap Denada. Iya, kita pokoknya Lanjutin aja menurut Denis atau udah berhenti? ya kalau menurut gue ya kita doakan aja yang terbaik lah ya. Menurut gue intinya bersatulah kalian sebagai ibu dan anak. Karena nggak ada tempat terbaik selain ibu bersama anaknya, dan kebalikannya juga anak bersama ibunya. Gue itu beneran sejak punya Jaden itu adalah satu mujizat terbesar, dan gue tuh bahagia banget. Saking bahagianya lagi sampai gue mau punya anak lagi. Ya, untuk temenin Jaden nanti biar dia nggak kesepian. Oh iya. Iya, jadi gue makanya bingung kalau misalkan ada ibu nganterin anak itu otaknya di mana gitu kan. Ya jadi menurut gue apapun itu, walaupun dia salah tapi kan dia udah minta maaf, terus mari kita doain dia bersatu deh. Karena fokus kita bukan apa kesalahannya. Ya, bukan apa kesalahannya karena dia juga udah dapat konsekuensinya. Sekarang fokus kita bagaimana solusinya agar mereka tetap cepat kembali bersama sih. Oh iya, mau bayi tabung. Iya. Itu gimana itu? Ya karena gue udah nggak mau nikah lagi. Karena nikah itu apa ya? Bukan tujuan hidup gue. Tujuan hidup gue itu adalah bikin anak gue senang, bikin orang tua gue senang, ya kan, berkembang biak, ya kan. Dan gue nggak mau berharap dengan laki-laki gitu, ya kan. Kenapa mesti ada laki-laki? Tanpa laki kita bisa apa? Tanpa laki kita bisa cantik. Tanpa laki kita bisa juga mandiri. Tanpa laki kita juga bisa kerja keras. Nih nonton laki-laki semua di sini nih. Tanpa laki-laki kita bisa kerja keras. Saya. Tanpa laki-laki kita bisa mandiri, bisa kaya. Amin ya guys ya. Tapi gue nggak ngomong semua laki-laki. Buat kalian yang punya rumah tangga baik-baik aja, gue ucapin selamat. Kalian beruntung. Ya karena kalau misalkan gue tahu memang gue itu tidak beruntung dalam masa percintaan, masa laki-laki. Dan gue nggak mau. Kalau misalkan lu punya anak itu beda loh, punya anak sama punya laki beda loh. Punya anak itu jadi punya tujuan hidup. Kalau punya laki itu lu bikin pusing hidup. Ya bener lah, gue mau kerja, lu ini ya cemburu gini gitu loh. Jadi nggak fokus kerja. Mendingan gue punya anak, mau fokus sama anak, tujuan hidup gue juga jadi lebih besar. Ya kan, bikin orang tua gue senang, bikin anak gue senang. Terus gue mau fokus membangun kekayaan gue.